Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX 218 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe BA100182MK3 revisi pertama, produksi 27 Februari tahun 2024, serta revisi kedua produksi 1 Oktober tahun 2024. Jadi ini merupakan tanggapan dari requestan yang masuk, di mana teman-teman di sini pengen nyoba mode skema G-Sub atau skema DOD-nya ala Cak Dodot. Tapi skema ini ya tentu sebatas ide gua aja. Yang lebih tahu tentu pengembang atau yang memperkenalkan skema tersebut. Jadi gua di sini mencobanya berdasarkan penghitungan yang gua pahami. Dan tentunya ini nggak akan sama dengan skema yang ada. Karena dari volume internal dan volume portnya, gua tentu punya alasan dan landasan terkait dari ukuran yang digunakan. Makanya ini tentu nggak akan mirip sepenuhnya. Jadi menurut gua, basic sebenarnya ini akan sama aja dengan box BRX standar yang telah gua bagikan sebelumnya. Dan bahkan dengan mode BRX standar, kita lebih leluasa untuk memboosting output dengan lebih maksimal. Dimana jika ingin lebih rendah, tinggal adu port ketemu port, dan jika ingin lebih jeduk, tinggal adu transducer ketemu transducernya aja. Selain itu, secara mobilitas, BRX standar tentu juga akan lebih baik, karena ini akan lebih bersahabat dengan teman-teman kru yang bertugas. Di sisi lain, untuk bocoran ke belakang, BRX standar gua pikir juga akan jauh lebih baik. Jadi versi ini memang lebih terfokus untuk ngejar rendahnya aja. Jika lu ingin ngejar jeduk, nanti posisi portnya bisa dipindahkan ke sisi kiri dan kanannya. Namun jika lu ingin lebih maksimal atau bisa dua-duanya, gua saranin untuk milih mode BRX 118 aja. Gua pikir informasi ini udah sangat cukup. Jadi sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 427,7 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di sekitar 430 mm. Ukuran magnet 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 211,5 mm. Untuk ketebalan gasket 10,5 mm. Ukuran antara baut 455,3 mm, ukuran terluarnya 470 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457,2 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1000 watt. Program power 2000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 40 sampai 3100 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 100 dB. Ukuran voice coil-nya 99,2
atau 3,9 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 40 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,48, CAS 0,51, KMS 7,78, MMS 188,5 gram, GMS 0,08 mm per Newton, BL 22,2 Tesla meter, fast 182,1 liter, efisiensi 2,28%, SD 1256,6 cm persegi, dan XMAX 11,58 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin, karena untuk EBP-nya ini sekitar 78,4. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 2800 watt pada minimum impedansi 2,5 ohm. Untuk keamanan dan penggunaan jangka panjang, sebaiknya cukup gunakan maksimal satu box untuk setiap channel amplifiernya. Dan pastikan juga amplifier yang digunakan itu mampu menangani impedansi hingga 2 ohm. Kalau amplifiernya itu cuma mampu di beban 4 ohm, akan lebih direkomendasikan untuk menggunakan satu speaker untuk setiap channel amplifiernya, atau dengan kata lain, 2 channel amplifier untuk satu box speaker. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di sini adalah 45 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 135 desibel. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 39 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1400 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,1 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 32 Hz pada minus 3 dB. Acuan yang digunakan pada transfer function magnitude, respon dari port, serta gain yang dihasilkannya, ini hanya berlaku untuk setiap speakernya. Jadi untuk output akhirnya nanti tentu akan berbeda.
Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 550 mili. Panjang ke belakang 800 mili. Kemudian lebarnya 1420 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 150 mili. Sementara untuk kedalamannya, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 455 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini total ukuran sebenarnya adalah 50 mili. Dan pada bagian ini ukurannya dikurangi 1 mili sebagai dudukan dari ram atau besi pengaman speakernya. Jadi total ukurannya di sini adalah 49 mili. Tapi nanti silahkan disesuaikan aja dengan ketebalan ram speaker yang akan digunakan. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya 226 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini dan yang ini. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 363 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Di sini juga ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini tentu bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX218, khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA100182MK3. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.